الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين إلى أن قال رحمه الله وقال عمر dan berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittatin katama ar-ridha'a fi at-ta'ah wa katamal ghadaba fil ma'siyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala katama yaitu merahasiakan Allah sittatan akan 6 perkara fi sittatin di dalam 6 perkara. Katamar ridha'a fi ta'ah merahasiakan Allah akan ridhonya fi ta'ati di dalam taat. Siapa yang dikabul, siapa yang tidak dikabul, siapa yang disenangi, siapa yang tidak disenangi, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sana ada tanda-tanda. Tanda yang ditulis oleh ulama di antara bahwa amal kita kabul setelah melaksanakan itu, maka kita akan melaksanakannya lagi. Kita ingin melaksanakannya lagi. Wa katamal ghadaba fil ma'siyah dan merahasiakan Allah al-ghadaba akan murka fil ma'siyah di dalam maksiat. Kalau tadi di dalam taat kita apabila terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang taat, kita jangan bangga dulu, jangan senang dulu dengan taat yang kita lakukan. Karena belum tentu taat yang kita lakukan itu bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada riya di hati kita, mungkin ada takabbur di hati kita, mungkin ada ujub di hati kita. Maka bersyukurlah kita dipilih menjadi orang yang taat. Masalah diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita kewajibannya hanya meminta, berusaha, memohon, berdoa kepada Allah. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan murkanya dari maksiat atau di dalam maksiat, maka jangan kita tertipu ketika kita bermaksiat kok kita aman-aman saja. Yang punya perasaan seperti itu hanyalah orang bodoh, orang yang tertipu dengan dirinya. Kalau di dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan la tawtarru bi safaiz zaman wal awqat. Janganlah kalian tertipu dengan safanya, bersihnya zaman atau waktu. Artinya ketika kita naudzubillah melaksanakan maksiat kok kita aman-aman saja. Kita yang bodoh ini condong didorong oleh nafsu kita untuk berperasaan seperti ini. Oh, ini saya mungkin langsung diampuni oleh Allah. Saya ini diampuni oleh Allah. Saya ini berarti tidak dimarahi oleh Allah. Saya sudah 3 kali kok bermaksiat tidak ada apa-apa. Rezeki saya lancar-lancar saja. Koruptor yang paling bahaya di sini koruptor. Ketika mereka korupsi, kok tidak ada ancaman apa-apa. Baik dari sisi pemerintah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Maling besar itu kan koruptor. Kalau maling kampung itu paling besar sepeda motor atau emas. Kalau koruptor itu kan uang negara yang digarong. Kok aman-aman saja. Perasaan mereka yang bodoh dan tolol itu adalah tipuan bagi mereka.
berarti saya aman. Karena misalkan yang koruptor itu naudzubillah dari umat Islam, apalagi alumni santri, maka dia akan berperasaan mungkin saya aman ini karena sesudah korupsi saya baca Yasin 41 kali. Kan bisa kan? Untuk menutupi misal bukan koruptor, narkoba. Ada orang kena kasus narkoba, seharusnya ditangkap oleh polisi, naudzubillah, kemudian dipenjarakan 6 tahun. Kemudian sebelum dipenjarakan dia itu baca Yasin begini, sehingga dia lepas dari kasus kepolisian atau kasus hukum negara. Senang dia kan? Alhamdulillah, saya lepas dari polisi, saya lepas dari hukum negara. Berarti saya diterima doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diterima di dunia, tapi belum tentu di akhirat. Satu. Yang kedua, ketika orang itu keselamatan orang itu menipu dirinya untuk melakukan hal yang sama, maka itu sama sekali bukan tanda diterimanya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang benar akidahnya akan berpikir, akan berperasaan, saya ini kok selamat ya, padahal saya ini dosa. Jangan-jangan ini adalah istidraj min Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan dosa kok enggak ada teguran sama sekali. Jangan-jangan saya memang sudah tidak ditoleh lagi oleh Allah, tidak dilirik lagi oleh Allah, tidak diperhatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cuma tidak kedatangan tamu 3 hari, nangis beliau. Ini ada apa ini? Kok saya ini tidak datang tamu sama sekali 3 hari. Tamu Sayyidina Ali itu untuk diberikan, bukan untuk aja habis, bukan. Dan kalau tamunya Sayyidina Ali kan untuk minta-minta sama Sayyidina Ali. Jadi kalau bahasa kita musibah datang. Tiap hari ada orang minta, itu musibah datang. Kalau sebenarnya Sayyidina Ali itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim untuk dirinya. Ini yang masalah wa katamal ghadaba fil ma'siyah. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan amarahnya di dalam maksiat. Kita sering tertipu di sini. Lah kita sering karena kita awam, kita senang ketika maksiat kita itu enggak ada yang tahu di antara manusia. Ya aman-aman, tetap kita tahu, teretan tak tahu, guru tak tahu, santri tak tahu. Santri dari makin, iya mun gurun ala kodusa kan seneng mun santri tak tahu ya. Mun santri tahu kan pah todus. Tapi lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. As-Sami' Al-Basir. Maha mendengar, Maha melihat. Ini kasus kita sehari-hari seperti itu. Senang karena tidak diketahui masyarakat, tapi tidak takut sama sekali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa kata masmaul a'zam fil Quran, dan merahasiakan Allah akan namanya Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajabah, yang apabila kita memohon dengan nama itu maka Allah akan nyambutani fil Quran, dalam Al-Quran. Jadi tidak dijelaskan oleh Allah bahwa ini adalah Ismullahil A'zam. Ketika kita meminta kepada Allah dengan nama itu, maka Allah langsung mengijabah. Itu tidak diterangkan oleh Allah, dirahasiakan supaya dibaca semua. Supaya dibaca semua dalam Al-Quran itu dibaca semua. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah Ya Hayy Ya Qayyum. Ada yang mengatakan Ya Rahman Ya Rahim. Ada yang mengatakan Ya Allah. Kemarin Al-Fakir sempat ngaji kepada Syekhina Syekh Ali Ahmad Jabir, hafizahullah ta'ala wa rahimah walidah.
beliau menerangkan tentang bismillah. Bismillah itu dekat sekali dengan Ismullahil A'zam. Seperti dekatnya putihnya mata dan hitamnya mata. Artinya apabila orang itu gemar membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap perilaku dan kegiatannya, minimal yang mubah, maka akan gampang diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia lakukan barokah. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan, dan merahasiakan Allah akan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, supaya semua Ramadan kita ibadah. Jadi dirahasiakan titik-titik yang paling mulia oleh Allah supaya di semua titik kita melakukan kebaikan. Ini umum yang seperti ini. Kalau dalam tasawuf dikatakan inda ahlillah kullul layali lailatul qadar. Menurut ahlillah semua malam adalah lailatul qadar. Wal usbu kulluhu jum'ah. Seminggu semuanya Jumat. Wassanah kulluha Ramadan. Sepanjang tahun semuanya Ramadan. Karena ahlullah, orang-orangnya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyisakan sedikit waktu pun untuk suatu yang sifatnya sia-sia. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa katamat salat al-wusta fi shalah, dan merahasiakan Allah akan salat al-wusta fi shalah, di dalam salat. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Peliharalah oleh kalian semua salat, was salat al-wusta, dan salat wusta. Salat wusta itu apa? Allahu a'lam. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh. Paling afdalnya salat. Bagi ahlillah semuanya salat wusta. Karena mereka di dalam melakukan salat itu tujuannya untuk bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah-fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diberikan. Pasti diberikan. Tapi menurut ahlillah Subhanahu wa taala semuanya dibuat salatul wusta. Artinya khusyuk di dalam semuanya. Oh, sekarang ini salatul wusta khusyuk. Terus kalau tidak salatul wusta enggak khusyuk. Itu kita orang awam. Wa katama yaumal qiyamah fil ayyam, dan merahasiakan Allah akan hari-hari kiamat, akan hari kiamat di dalam banyak-banyak hari. Ada yang mengatakan yaumul jum'ah dalam sebagian riwayat. Secara umum kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari Jumat, Jumat yang mana kita tidak tahu juga. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khauf. Sesungguhnya orang mukmin yaitu ada di dalam 6 perkara minal khauf, dari rasa takut. Apabila di hati seseorang itu ada iman, maka akan ada perasaan takut di dalam 6 perkara ini. Ahaduha min kibalillah. Adapun salah satunya sittatu anwa, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyakhudha minhu al-imana, akan mengambil Allah minhu dari mukmin akan iman. Apa yang kamu takutkan di dunia ini? Ketika orang mukmin ditanya, maka dia akan menjawab, yang saya takutkan hanya satu, iman saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan saya, dan itu yang saya mohon selalu, saya mati dalam keadaan beriman. Karena kalau mati dalam keadaan beriman, dakhalal jannah. Wasani min kibalil hafadhah. Adapun yang kedua yaitu dari sisi al-hafadhah. Al-hafadhah adalah malaikat pencatat amal. Ayat tubuh.
akan menulis hafadha alaihi atas mukmin ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah, akan perkara yang malu mukmin bihi dengan ma, sebab ma yaumal qiyamah di hari kiamat, atau dibaca yuftadahu yang akan diungkap, yang akan dipermalukan mukmin bihi dengan ma yaumal qiyamah. Selalu, ya Allah, jangan-jangan ini tidak diampuni, jangan-jangan ini langsung dicatat oleh pencatat amal keburukan, kejahatan. Maka kita dihimbau, karena kita ini manusia biasa, manusia awam, dihimbau oleh para ulama merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW supaya apabila kita melakukan atau terlanjur melakukan kejahatan atau dosa, hendaknya langsung bertaubat. Maksimal 6 jam setelah melakukan itu kita sudah bertaubat. Jangan sampai lewat dari waktu itu. Tapi orang yang di hati ada iman tidak nunggu 2-3 jam melakukan kesalahan, dia langsung terkejut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah dosa atau malunya di depan para malaikat dan makhluk yang lain, tapi malunya di depan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat. Wasalithu min qibali syaitan ayyubtila amalah. Adapun yang ketiga yaitu dari sisi syaitan, akan membatalkan syaitan akan amalnya man. Artinya takutnya seorang mukmin kepada syaitan, amalnya takut diganggu. Amalnya takut diganggu. Diganggu gimana? Kita dibikin riya, kita dibikin sum'ah, kita dibikin tergesa-gesa kayak sholat tarawih ini. Kalau madhabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berapa ratus tahun yang lalu sudah mengingatkan, jangan tergesa-gesa di dalam tarawih sehingga tumakninahnya hilang dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya viral Masa malai cepat kan, malai banyak pengikut malai banyak tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai tidak kebaca atau tidak jelas sama sekali takbirnya saja, bukan Fatihahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Allahu a'lam. Sudah, kita bukan maksud untuk nyaleh atau mengurangi hak mereka, tidak. Tapi kita punya tuntunan, dan tuntunan itu sedemikian rupa harus kita jalani, kita ikuti. Warabi'u min qibali malakil maut ay ya'khudhu fi ghaflati baghtah. Adapun yang nomor 4 yaitu dari sisi malaikat maut. Apa yang ditakutkan dari malaikat maut? Ay ya'khudhu, akan mengambil malakhu akan mukmin fi ghaflatihi, di lupanya, waktu lupanya mukmin, baghtatan hale tiba-tiba. Orang mukmin itu musik saja nggak mau dengerin. Nggak mau dengerin, takok cedet tepan asik musikan saya mula. Takok cedet tepan iya taya. Maka orang mukmin itu selalu meminta ampun kepada Allah dan merasa malu kepada Allah. Bahkan di dalam kitab-kitab tasawuf itu ada diterangkan ketika seorang mukmin itu terlanjur melakukan maksiat, pas melakukan itu menangis kepada Allah, ya Allah, aku tidak mau seperti ini, aku tidak mau seperti ini, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Itu di waktu melakukan maksiat.
Kocak benakalah. Bukan ngocak tak mau tapi pekun alakoh. Jadi ada dalam kebingungan dia itu. Tak mau jahat, tak mau maksiat tapi alakoh. Meronta itu batinnya. Batinnya meronta, tapi anggota badannya tak melakukan. Ada yang seperti itu. Jadi tidak nunggu sampai selesai melakukan maksiat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun karena melakukan maksiat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada rasa menyesal sama sekali ketika melakukan atau sudah melakukan maksiat itu. Ini masalahnya baktah ini, tiba-tiba. Sekarang kan medsos banyak. Ketik saja misalkan di YouTube, kita tidak tahu ajal itu kapan tiba. Macam-macam sudah. Tangki mari. Tepan angkat besi orang. Tangki apa toh? Ketemu mereng sabar bisa ketemu mate. Depan namanya apa? Nyanyi. Beda saya kan kejar kasih ribarin, telepon kejar kasih. Pasarnya mana budayawan Indonesia nama Taufik Ismail apa? Tukang puisi. Saya ada bu nang pentas. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mamat, merengocak gini. Aduh, pun merengocak. Are padan ban semesen sandal lo, ke tukang sandal. Saya enggak setahun rosak ke tukang sandal. Malaikat ni malaikat maut. Enjak Henry, mana ser dia. Saya enggak setahun sak rosak ke tukang sandal. Kun merengocak. Podut ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu min kibalid dunya. Adapun yang kelima yaitu dari sisi dunia. Ayyaghtarra biha, akan menipu, ayyaghtarra akan tertipu mukmin biha dengan dunia. Wa tushghilahu, dan menyibukkan dunia akan mukmin anil akhirah, dari akhirat. Ini umum. Orang yang selamat dari dunia, dari kesibukan dunia, akhiratnya tidak tergadaikan sedikit sekali. Wasadisu min kibalil ahli wal iyal. Adapun yang keenam yaitu dari sisi keluarga wal iyal. Sama sebenarnya. Bisa dimanakan istri, ahli ini, al-iyal, dan orang-orang yang kita mempunyai kewajiban untuk menafkahinya. Ayyastaghila bihim, akan sibuk mukmin bihim sebab mereka wa yushghilunahu an dzikrillah, maka menyibukkan mereka kepada mukmin dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita sibuk ini sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-dzikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah tanda kewalian. Di antara yang saya dapat di perjalanan kemarin, Syekh Abdurrahman Asy-Sya'ar mengatakan bahwa as-salik ila Allah Subhanahu wa taala, orang yang belajar berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi selawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga tingkatan. Itu yang umum katanya. Yang pertama mubtadi. Mubtadi ini selawatnya tidak akan kurang dari 1000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, atau selawat apa saja. Kalau santri yang malas-malas lah, ambil yang paling pendek, salawat Jibril, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Itu 1000. Mubtadi, ibtida. Mohon maaf kalau ustaz belum 1000 salawatnya, berarti bukan salik ilallah. Kalau apalagi kiai, tidak 1000, belum mubtadi.
Tidak. Ini dalam ajaran thariqah seperti itu atau tasawuf. Yang mutawassit 5.000. Pertanyaannya, kita ini mubtadi atau mutawassit? Tak kapi kan lagi, kita masuk kan. KTK berarti ini. Kalau yang tingkat aliyah katanya 12.000. 12.000. Subhanallah. Hani'an yani lahum. Berbahagialah orang-orang yang bisa berselawat sampai 12.000 tiap hari. Karena kita ini tuntutannya membawa kehidupan Nabi di dalam kehidupan kita. Minimal dengan bersolawat itu akan mengubah kehidupan kita, hal kita dalam semua hal. Yang ditakuti orang mukmin diantaranya takut disibukkan oleh keluarga dan anak-anak dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan syawalatna amwaluna. Ketika ditanya, "Kenapa kamu enggak salat? Kenapa enggak zikir?" Syawalatna amwaluna. Kami sibuk ya Allah dengan harta kami. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala man jama'a sitta khisalin lam yada'il jannata matlaba wala 'anil nari mahraba. Barang siapa yang mengumpulkan man akan 6 perkara, maka tidak meninggalkan man akan surga, matlaban akan tempat pencarian. Artinya sudah betul-betul orang itu mencari surga dan akan mendapatkannya. Wala 'anil nari mahraba, dan tidak dari neraka mahraban akan tempat lari. Artinya memang betul-betul lari dari neraka orang yang bisa mengumpulkan 6 perkara ini. Awwaluha 'arafa Allah Ta'ala fa'ata'ah. Yang pertama, mengenal dia kepada Allah, maka taat dia kepada Allah. Tidak mungkin orang yang betul-betul taat tidak, orang yang betul-betul kenal tidak taat. Orang yang tidak taat ngaku kenal itu dusta. Karena orang yang kenal pasti paham, orang yang paham pasti taat. Wa 'arafa asy-syaitana fa'asah. Dan tahu dia, kenal dia akan syaitan, maka menyalahi mendurhakai dia akan syaitan. Ketika dia kenal bahwa syaitan itu adalah adu, musuhnya, maka dia meninggalkannya. Mu'arafal akhirata fatalabaha. Dan kenal dia akan akhirat, maka meminta dia, mencari dia akan akhirat. Wa'arafad dunya farafadaha. Dan kenal dia akan dunia, farafadaha, maka meninggalkan dia akan dunia. Wa'arafal haqqa fattaba'ah. Dan mengenal dia akan kebenaran, maka mengikuti dia akan al-haq. Wa'arafal batila fajtanabah. Dan mengenal dia akan kebatilan, maka menjauhi dia akan batil. Fajtanabahu, maka menjauhi dia akan al-batil. Wa qala radhiyallahu anhu aidan, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu aidan, an-ni'am sittatu asya. Adapun banyak-banyak nikmat yaitu 6 perkara. Nikmat itu ada di 6 perkara. Al-Islam, satu Islam, wajib disyukuri. Kalau tidak disyukuri kita sebagai Islam, masalah besar. Cara mensyukuri, melakukan apa yang diperintahkan Islam, menjauhi apa yang dilarang. Wal Quran, dan Al-Quran. Cara mensyukuri, membacanya, mentadabburinya, mengamalkan isinya. Wa Muhammadur Rasulullah, ini nikmat besar. Nikmat besar. Innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi SAW, Kanjeng Nabi itu adalah nikmat yang sangat besar kepada kita. Wal afiyah, dan kesehatan. Was-satru, dan ditutupinya aib kita.
kita ini banyak aib. Alhamdulillah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak peduli sebenarnya akan aibnya yang diketahui oleh sesama. Tapi masalah besar ketika melakukan aib tersebut, karena al-arif billah malunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina 'anil nas, dan kaya dari manusia, tidak berhajat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat besar, dan ini bukan hanya orang kaya. Bisa saja orang kaya lebih rakus daripada orang miskin. Bisa saja orang kaya lebih rakus daripada orang miskin. Apalagi seperti sekarang, banyak orang kaya mendaftarkan diri sebagai orang miskin. Naudzubillah. Pokoknya oleh bese ekojak miskin tak apa. Tanda tangan lagi ya. Kan tanda tangan ya. Tanda tangan. Oleh pikahan. Tanda tangan. Kamu orang miskin, miskin Pak. Biasa nak ajasan ibical jasa dulu ya takut tak beri. Alhamdulillah. Sama sebagai kebalikannya, kesombongan bukan hanya milik orang kaya. Ada kalanya naudzubillah orang fakir itu sombong. Kesombongan ketika tidak bisa atau tidak mau menerima al-haq, kebenaran, dan selalu menganggap orang lain lebih hina daripada dirinya. Wa an Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullahu taala, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.